Pada malam hari ini kita membicarakan mungkin hal-hal yang mau kita tayangkan kepada pemirsa tentang kejadian-kejadian atau temuan-temuan kita di lapangan. Kemungkinan segala sesuatu yang mau kita sampaikan bisa didengarkan oleh masyarakat luas atau pemerintah lebih memperhatikan. Intinya kita pada malam hari ini tidak menyudutkan siapa-siapa. Intinya kita menyuarakan suara dari masyarakat itu sendiri dengan kejadian-kejadian yang kita temukan. Mungkin ada hal-hal yang penting kita ini. Nah, hari ini saya juga bertemu dengan Pak Alpian dari pengendara ojek di Kota Sungai Penuh. Yang pengen saya tanyakan kepada Pak Alpian pada malam hari ini, bagaimana kondisi yang Bapak alami selama corona, tentang usaha yang Bapak lakukan. Ya, terima kasih kepada promotor pembawa acara yang telah memberi kesempatan kepada kami atas nama mewakili rekan-rekan saudara-saudara kita atas nama komunitas usaha kecil ojek. Selama kondisi corona melanda dunia, khususnya Kota Sumeneb, Kabupaten Kerinci, sangat merasakan efek daripada penghasilan ya. Penghasilan biasanya lebih kurang 100.000, sekarang jangankan 150, 250 nggak susah, sulit sekali. Penumpang sudah sulit. Penumpang sudah sulit, kadang-kadang penumpang agak takut. Memang kondisi ditambah lagi sekarang kan lagi bulan puasa kan. Di harapan kami masyarakat kecil, khususnya kepada pemerintah, berharap cepat tanggap, membantu. Jangan hanya wacana dan rencana. Kalau terlambat nanti akan memperparah keadaan. Jangan-jangan bisa-bisa orang mati bukan karena corona lagi, karena keadaan. Nah, itulah harapan kami dari masyarakat kecil kepada pemerintah, khususnya Kota Sungai Penuh, agar cepat memberi bantuan langsung. Jangan lagi wacana dan rencana. Terima kasih. Ya, itulah beberapa yang disampaikan oleh rekan kita. Dan hari ini juga kita bertatap muka dengan rekan kita dari media. Mungkin beliau juga menemukan beberapa suatu permasalahan di lapangan bersama Pak Firman. Beliau bergerak di bidang media online portal Buana. Ini dia, ya Pak. Terima kasih. Dalam hal ini yang perlu saya sampaikan terkait pembagian sembako, pendataan sembako dari desa, itu keluhan masyarakat tuh, masyarakat itu kan banyak ada yang ngontrak. Jadi syarat-syarat dari desa harus mempunyai KTP yang berdomisili di tempat berdomisili. Sementara KTP berlaku seumur hidup online. Jadi dalam arti kata tidak berguna jadinya KTP, harus mempergunakan KTP setempat. Untuk pengurusannya pun jadi lama jadinya. Jadi jangan nggak dapat lagi masyarakat yang tidak memiliki KTP di tempat mereka berdomisili. Sementara mereka membutuhkan bantuan dikarenakan KTP-nya bukan KTP desa tempat, jadi sembako tidak dapat. Nah, jadi bantuan tidak dapat. Nah, bagaimana untuk menyikapi dalam hal ini? Hanya itu dapat saya sampaikan. Terima kasih. Secara administrasi ini sangat perlu dikaji oleh pemerintah dalam hal ini, yang sangat membingungkan, seperti warga-warga yang sudah terlanjur datang ke pelosok sementara KTP-nya bukan KTP setempat. Nah, ini bagaimana perlakuan nantinya oleh pemerintah yang kita harapkan nanti. Nah, juga hari ini juga kita bersama
termasuk orang masyarakat awam. Nah, beliau sering juga ditanya oleh masyarakat ke beliau, dan beliau pun juga bingung untuk kemana akan mengadukan suatu problema ini. Makanya lewat tayangan malam ini kami mencoba menggali dari beliau. Semoga aspirasi beliau tersampaikan lewat tayangan kita malam ini. Ini Pak Yas ya. Baiklah, terima kasih. Bahwa kita, sepemantauan kita selama ini, selama corona, yang banyak membicarakan permasalahan bantuan ekonomi untuk masyarakat yang ditimpa oleh musibah corona ini. Yang saya dapat di lapangan itu pembicaraan dari masyarakat awam. Banyak yang mengeluh mengatakan bagaimana bantuan dari pemerintah daerah kita. Ada bagian yang dapat, ada bagian yang tidak dapat. Jadi pembagian itu saya perhatikan itu tidak merata. Apa salah pemerintah daerah itu untuk meratakan bagian itu? Tidak ada kita bikin ini dapat, ini tidak dapat. Apa salah diratakan pembagian itu sesuai dengan anjuran dari instruksi Presiden? Tidak ada kita memikirkan, oh ini tidak, ini rata, orang dapat musibah semua, walaupun orang kaya, walaupun orang miskin. Bagaimana kita suruh orang diam di rumah, yang mau dimakan tidak ada, kan susah kita suruh orang di rumah. Kalau kita suruh orang itu jangan turun ke ini, takut kena corona, yang mau dimakan di rumah nggak ada, mati juga. Lebih baik kita mati karena corona sekalian, jelas. Cuma itu yang saya sampaikan kepada pemerintah daerah, tolong diperhatikan. Jangan bengong, tidur, tidak memikirkan, tidak melihat bagaimana susah masyarakat awam ini. Jangan berpilih kasih. Untuk menangin corona ini kita lepaskanlah politik kita dulu. Kita selesaikanlah ini dulu. Cuma itu yang saya sampaikan pada pemerintah daerah. Sekian, terima kasih. Inilah jeritan hati yang saling dalam, bahwa kondisi-kondisi ini memang butuh perhatian kritisnya masyarakat, berpikirnya yang mungkin sangat berharap bantuan-bantuan itu datang. Dan hari ini juga kami bersama tokoh masyarakat yang juga hadir di depan kami untuk membicarakan hal-hal perlu kita sampaikan dan kita dengarkan dalam tayangan ini juga. Ini beliau Pak Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada promotornya kita pada malam ini. Kebetulan kita pada malam ini berada di Posko COVID-19. Di dalam hal ini saya mohon kepada saudara-saudara semuanya, kita berbicara pada malam ini bukan berbicara masalah politik. Hanya kita berbicara pada malam ini hanya khusus spesial untuk sosial pada masyarakat. Jadi kita tidak ada berbicara tentang politik pada malam ini, murni khusus untuk sosial manusia. Dari pantauan kami maupun di desa-desa, walaupun di kelurahan, ada sampai sekarang belum ada yang menerima bantuan. Mungkin acaranya ada
bantuan di Rawang, daerah lain itu belum. Masih di kecamatan. Per kecamatan, mungkin belum masuk ke kecamatan kita. Kita betul, cuma seluruh aktif pemerintah itu menghimbau pada masyarakat jangan keluar. Kalau keluar pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke. Sekarang masyarakat kita kurung duluan di dalam rumah. Nah, kemana masyarakat ini mau mencari nafkahnya? Tadi saudara kita ojek mengatakan kalau dulu dapat 100.000, sekarang 20.000 pun tidak dapat. Sampai pagi, dari pagi sampai sore. Itu keluhan. Setelah itu masyarakat, kami di rumah, bagaimana kami mau makan, Pak? Ini anak kami sampai 45. Kalau kami sendiri nggak apa-apa. Ini anak kami. Kami mohon kepada pemerintah untuk melihat ke bawah. Jangan asal Bapak senang. Kebanyakan mohon maaf kepada pemerintah, mohon maaf kepada camat, kepala desa, sampai ke RT RW. Jangan memberi laporan asal Bapak senang. Itu mohon. Kalau bisa Pak Wali Kota turun tangan, lihat sendiri. Perlu buka pintu rumah orang tuh, lihat apa yang dirasakan orang tuh. Itu kesedihan. Dia mau cari kemana? Kita nggak boleh stopkan. Yang kedua, pembagian daripada bantuan ini. Kalau cocok dengan saudara kita tadi, jangan pilih kasih. Walaupun kaya, walaupun miskin, itu kan bantuan. Bantuan rata. Sebab kita musibah. Musibah bukan pada orang miskin dan bukan pada orang kaya. Jadi musibahnya seluruh masyarakat kena. Jadi kita jangan pilih kasih. Nah, yang kedua itu banyak juga laporan. Sesuai dengan saudara kita, ada yang pantas mendapat tapi tidak dapat. Jadi yang ketiga, kalau bisa kita terbuka aja, bilang online, bantuan ini, masyarakat tahu. Sekarang kan dunia kan udah internet semua. Jadi supaya terbuka apa di bantuan ini. Setelah itu masyarakat kemana? Pengaduannya kemana? Kami mohon, itu pendapat kami. Kita kan pada malam ini diskusi. Jadi kalau diskusi itu pendapat hati nurani kita sendiri. Nanti kawan-kawan bisa menambahkan mana yang kurang, mana yang lebih. Kami itu mohon maaf. Kita kan diskusi, bukan kita menyalah si A si B pada malam ini. Ya bagus. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada kami. Corong kami silahkan kepada Ya, itulah dari tokoh masyarakat harapannya untuk bisa memberikan segala sesuatunya tentang penanganan COVID-19 ini dari pemerintah. Mengharap sekali jangan sampai yang menimbul sesuatu polemik di lapangan. Dan malam hari ini juga bersama aktivis Mamo Agus, merupakan ketua bagian informasi tentang kegiatan relawan COVID-19 di Kota Sumeneb. Beliau banyak juga menemukan hal-hal yang sangat krusial di lapangan. Mungkin ada yang beliau akan sampaikan kepada kita semua pada malam hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada pembawa acara diskusi pada malam hari ini, Pak Dedi Klen. Kami selaku aktivis dan juga relawan COVID-19 Kota Sungai Penuh
perlu kami sampaikan kepada masyarakat dan warga Kota Sungai Penuh bahwa saat ini untuk memutus mata rantai COVID-19 itu di Pasar Mambo itu dan di daerah Pasar Sungai Penuh kita lihat banyak warga masyarakat yang masih belum mengerti dan memang tidak punya pengetahuan atau bagaimana atau cuek, itu kita tidak tahu ya. Semestinya untuk berkumpul di pasar atau di Pasar Mambo tersebut, mestinya masyarakat mesti memakai masker dan selalu menjaga jarak. Karena penyebaran COVID-19 ini memang cepat sekali. Dan saya juga perlu sampaikan kepada pada diskusi ini, itu banyak keluhan dari masyarakat, yaitu berupa bantuan dana yang per desa itu yang tidak dalam arti kata banyak yang datanya tidak jelas gitu. Itu banyak kita temukan kejadiannya itu. Dana itu yang setahu kita, yang kita konfirmasikan melalui instansi terkait, kita sebagai relawan, itu ada dana dari Dinas Sosial, kemudian dari Pemkot Sungai Penuh, kemudian juga dana desa. Dana provinsi kan? Dana provinsi itu belum tahu kita ya. Jadi cuman jelas tiga itu yang baru kita ketahui. Dari dana dinas sosial ini berupa sembako, saya tahu saya. Itu kalau masuk pemerintahan kan? Ya. Pemerintahan. Dinas sosial. Jadi nama kata dua gitu ya. Ya, dinas sosial itu Pak Ber, itu dari pemerintah pusat kan? Itu langsung ke masyarakat juga. Tapi Kementerian Sosial. Ya, Kementerian Sosial. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang ini, Kementerian Sosial ini bukan PKH kan, bukan? Termasuk yang dalam ini, kalau yang diminta oleh desa itu yang di luar, yang TNI, Polri, ASN, kemudian yang menerima PKH itu kan sudah kan, itu tidak dalam ketentuannya yang disampaikan ke masyarakat. Yang selebihnya yang terdampak COVID-19 itu semuanya dibantu melalui dana ini. Tapi yang kenyataan di lapangan yang kita lihat itu banyak yang pilih kasih dan banyak tidak sampai, karena hasil investigasi kita ada masyarakat yang KTP-nya yang perpindahan dari desa lain itu tidak didata di desa tersebut. Iya betul. Padahal itu harus memang tugas pemerintah desa melalui RT RW itu atau kadusnya itu memang mendata ulang kembali, karena dari presiden sendiri katakan jangan dibagi rata, supaya jangan masyarakat ini nanti berkerumun lagi kan mencari nafkah gitu. Seperti kita lihat di Pasar Mambo itu kan masih banyak masyarakat bertebaran gitu, jualan karena tidak ada yang mau diapakan di rumahnya kan, terpaksa itu. Kita nggak bisa kita menegur seperti itu kan. Itu termasuk kasihan juga jadi. Kasihan itu. Karena dengan mereka kita larang juga tidak kita tega. Ya. Nah, itu yang jadi masalah. Cuma dari pemerintah desa kita memang ada sudah mulai, yaitu adanya pembagian galon, ember untuk cuci tangan itu ya, masuk sabun dan masker. Itu seluruh desa bantuan air. Itu yang kita di desa itu karena ada dana desa, mereka bisa menganggarkan. Yang kita anukan sekarang ini, yang kelurahan itu yang kita takutkan. Bagaimana caranya membantu masyarakat di kelurahan itu. Nah, itulah peran dari gugus tugas untuk membantu masyarakat. Jadi harapannya berarti gugus tugas ini harus betul-betul memantau sekali ya. Betul. Itu yang harus ini yang diharapkan gitu ya. Betul. Kemudian dari masyarakat juga harus aktif gitu. Masyarakat dari kelurahan itu menyampaikan bagaimana dengan kami, sampaikan, karena itu semua kita terdampak di situ. Itu yang perlu kita sampaikan.
Kemudian Pak, Nah, posko ini juga nanti menerima laporan juga seperti itu. ya, nanti posko relawan kita yang beralamat di Jalan Haji Bakri, Dusun Baru itu menerima pengaduan-pengaduan dari masyarakat, bisa datang langsung ke sini yang keluhan-keluhannya, dan kami juga telah berkoordinasi mengirimkan sejumlah proposal untuk mendonasi masyarakat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terkumpul bantuan-bantuan yang bakal kita nanti akan kita distribusikan lagi ke masyarakat. Jadi untuk relawan ini, kalau seandainya masyarakat yang belum terdata boleh langsung ke sini. Ya, kami anukan lagi bagi yang belum terdata, silakan laporin kakaknya ke sini beserta dengan nomor HP-nya. Nanti kalau memang kita sejumlah dana, sejumlah sumbangan dari relawan-relawan yang lain bisa kita salurkan langsung ke masyarakat. Nah, kalau pemerintah tadi kan ada bantuan. Untuk bantuan itu di mana aja pantauan yang pernah dibikin Pak Mo Agus dengar di bawah? Jadi Pak Glenn, yang kami pantau itu di DPR itu ada penganggaran dana 25 miliar. 25 miliar itu yang saya tahu dari informasi dari beberapa instansi itu diambil dari dana perjalanan dinas dan pengadaan baju dinas. Dana itu dipakai untuk COVID-19. Itu dana itu tuh dicairkan dalam bentuk sembako kah atau dalam bentuk uang tunai ke masyarakat? Dana yang 25 M itu dalam itu ada bantuan sembako untuk masyarakat. Itu yang kita lihat kemarin itu kan ada berupa beras ya, temannya. Berupa beras itu memang sudah disosialisasikan oleh wali kota ke setiap kecamatan. Memang sudah ada penyerahan secara di kecamatan itu kan? Secara simbolis. Ya? Secara simbolis. Dan beberapa hari kemarin kita pantau, memang pembagiannya per kecamatan, kemudian langsung distribusikan ke desa. Dan hari ini kita lihat di Sungai Bungkal ya, Sungai Bungkal dan desa lain yang tergantung tanggalnya itu sudah diserahkan ke desa. Mungkin besok atau lagi melihat administrasinya Pak Glenn ya, mungkin akan dibagikan. Cuman kedua masyarakat itu karena pembagiannya itu yang ditakutkan itu bukan hanya masyarakat miskin, tapi masyarakat yang terdampak corona yang tidak kerja itu gimana itu kan? Itu yang kita mohon kepada sangat prihatin. Kita mohon kepada pemerintah untuk segera membantu seperti itu. Atau cari solusinya bagaimana? Kalau jangan masyarakat miskin oke, itu memang berhak menerima, tapi yang terdampak juga tidak kerja kan? Itu yang kita sarankan pemerintah untuk mencari solusinya itu. Kemudian yang ditanyakan Pak Glenn tadi, masalah 26 miliar tadi Pak Glenn, itu kita telah menghubungi atau wawancarai salah satu gugus tugas garda terdepan di Dinkes itu kan, kota Semarang. Jadi mereka menyampaikan ke kami seperti ini Pak, APBD yang APD yang dari dana 25 miliar itu kan sudah ada untuk sembako. Itu juga ada dana personal untuk petugas-petugas tadi tersebut. Oh, ada disediakan juga. Disediakan. Ya? Disediakan dalam dana 25 M itu ya. Iya. Dianggarkan itu ya. Untuk APD dalam 25 M itu juga. Untuk APD. Kemudian untuk biaya personal Pak Bir, mulai dari petugas kesehatan sampai ke petugas yang berada di ujung pintu masuk dari perbatasan Kota Semarang itu juga masuk dalam anggaran itu, baik biaya makannya, perharinya, biaya personalnya, itu dalam itu. Tapi yang kami konfirmasikan dengan salah satu dinas di kesehatan itu, memang dana itu belum cair dan dana personal itu. Jadi mereka sekarang ini memang memakai dana sendiri. Tadi mana
mereka mencari dananya nggak tahu kita kan, cuma mereka kan masih pakai dana pribadi. Dari kalau pantauan Agus sebagai relawan yang di lapangan tentang penanganan di kesehatan ini, tentang isolasi tentang warga yang terpapar yang baru-baru ini di pemberitaan kan banyak tuh. Iya. Nah, itu bagaimana tahu Pak Agus? Kalau kinerja dinas kesehatan untuk khusus garda terdepan bagi COVID-19 itu sudah kita memang bagus kerjanya, memang kita angkat jempol lah. Cuman koordinasi dengan gugus tugas itu yang masih belum pas ya. Kita kan seperti di Jambi kan ada Pak Johansah gitu. Pak Johansah itu kan setiap hari itu mengumumkan berapa jumlah yang terpapar, kemudian COVID-19, kemudian berapa jumlah ODP, PDP, selalu diumumkan setiap update tiap harinya. Ya di kota ini kayaknya nggak ada ya, nggak begitu bergeming. Tidak bergeming. Itu apa? Cuman juru bicaranya ada juru bicara, cuman hanya memberitahukan apabila terjadi suatu kejadian kan, kejadian seperti kemarin ada 4 orang yang hasil rapid testnya positif ya. Itu yang disampaikan, itu yang itu kan karena kita minta informasinya. Semestinya kan pemerintah itu memberitahu masyarakat bahwa dipanggil sebelum media ada jumpa pers ya Pak Bir? Ya. Jumpa pers dipanggil wartawan yang untuk memberikan informasi ke masyarakat yang jumlah miskin supaya masyarakat hati-hati gitu untuk sementara rantai Pak. Yang heran kita juga kadang-kadang sekarang ini isolasinya dan kesehatan ditumpuk diarahkan ke kabupaten, ke rumah sakit yang kabupaten kayaknya. Seandainya penuh. Seandainya itu terjadi ini gimana? Apakah ada pernah Pak mau memantau hal-hal seperti ini? Ya, hasil dari kita wawancara kita dengan salah satu petugas dinas kesehatan itu menyampaikan bahwa pihak rumah sakit RSU Majen Talib itu kan kita kan terbagi dua, ada kabupaten ada kota. Sedangkan ruangan isolasinya sangat terbatas. Ruang rawatnya sangat terbatas. Jadi kalau semua rumah sakit ruang rumah sakit itu kita pakai untuk kota semua, nah yang kabupaten gimana kabupaten? Kalau memang ada kejadian di kabupaten yang positif, kemudian ada yang PDP itu bagaimana tindakannya? Yang harus diisolasi. Makanya kami relawan menyarankan agar pemerintah segera membuat atau membentuk ruang karantina atau ruang isolasi untuk kota Sembenu. Ya, Sembenu. Kalau seandainya pantauannya di rumah sakit yang ada di kota ini kan ada yang disediakan itu yang dibangun itu gimana? Apakah pernah di ini kan? Ya kebetulan kita tadi sore ke atas ya, kita ngecek. Cuman tidak ada petugas di sana ya. Tapi keterangan dari salah satu warga di situ memang sudah ada ruang isolasi ya, ruang isolasi. Tapi kita tidak tahu berapa jumlahnya. Itu yang karena kita tidak mau koordinasi dengan gugus tugas ini dengan siapa gitu. Nah, yang ada yang baru kemarin kan dinas kesehatan tidak boleh lagi memberikan keterangan. Dinas kesehatan tidak boleh memberikan keterangan. Sekarang diserahkan langsung dengan gugus tugas. Sementara tadi kejadiannya kita lihat kan gugus tugas juga karena kurang koordinasi kan banyak data-data yang tidak valid gitu. Nah itu kami sarankan kepada jadi hal ini pemerintah untuk memang betul-betul serius menanggapi masalah COVID-19. Berarti ini sangat krusial sekali ini kalau begitu hal-hal yang kita ditemukan oleh Mama Sudi di lapangan seperti itu sangat miris kita melihat atau mendengarkannya gitu. Dengan kondisi yang saat ini di kota sudah hampir jumlah 5 orang kalau nggak salah yang satu positif yang bertambah. Ya. Nah, jadi ini yang kena itu apakah nggak ada relawan ini atau berkoordinasi juga dengan gugus tugas? Gitu Pak. Kita relawan sudah melalui ketua kita Pak Hasbia sudah koordinasi dengan gugus tugas, sudah koordinasi. Ya, tapi hasilnya kita belum tahu kan, masih mereka masih ingin koordinasikan lagi dengan Pak Wali Kota.
Jadi perlu saya sampaikan juga ke Pak Glenn ini, ke masyarakat semuanya. Itu yang belum diadakan pemerintah itu, apabila salah satu kepala keluarganya yang terpapar COVID-19 atau yang rapid testnya itu positif gitu kan, itu nasib dari keluarganya bagaimana gitu. Memberikan sembako dan pangannya bagaimana, itu yang kita bingungkan. Apakah pemerintah memberikan atau pemerintah desa, itu yang koordinasinya belum jelas Pak. Kalau kita koordinasikan ke dana desa itu kan sudah ada anggarannya Pak untuk yang lain kan. Nah sementara apakah pemerintah menyediakan dana itu untuk yang isolasi itu? Itu yang perlu kita tanyakan lagi kepada pemerintah Pak Glenn. Itu saja yang saya sampaikan. Dan untuk kami dari relawan COVID-19 Kota Sungai Penuh itu mengharapkan, kembali menghimbau kepada masyarakat untuk memutus mata rantai COVID-19. Kita tetap menjaga jarak, physical distancing, kemudian selalu memakai masker dalam setiap aktivitas, dan selalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Itu yang bisa kita lakukan untuk memutus mata rantai itu Pak Dian. Sementara yang dilakukan oleh relawan? Iya. Yang relawan yang dipimpin oleh Pak Aspian selaku ketua relawannya, memang kita sudah bekerja Pak. Pertama kita membagikan masker ke masyarakat. Setelah itu kita mengadakan penyemprotan disinfektan di setiap hampir setiap di Kota Sungai Penuh ini, tiap sudut itu ya kita laksanakan. Kemudian terakhir kemarin kita menghimbau masyarakat di pasar Mambo itu, memberikan edukasi masyarakat bahayanya dampak COVID-19, karena sampai sekarang belum ada obatnya Pak. Belum ada obatnya, masyarakat tidak ngerti kan. Obatnya belum ada sampai sekarang. Nah, itu yang kita takutkan itu. Jadi kemarin bersama relawan dan kawan-kawan lain telah mensosialisasikan kan pembagian pamflet tentang cara mengatasi memutus mata rantai COVID-19 itu. Sudah kita laksanakan itu Pak. Ada petunjuknya. Petunjuk yang tentang cara menghadapi jangan terpapar COVID-19. Setelah itu sudah kita bagikan semua Pak. Jadi kami harapkan nanti kita mendukung, membantu pemerintah dalam memutus mata rantai ini, sangat mendukung, karena kita kasihan masyarakat tidak bekerja kan? Kita sangat mendukung pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19. Itu yang bisa saya sampaikan kepada masyarakat. Terima kasih Pak. Ya, itulah beberapa informasi disampaikan, dan kami hari ini intinya membicarakan hal-hal yang mungkin di lapangan pernah kami temukan, segala sesuatunya mungkin ada kekurangan dari kami juga minta maaf. Intinya kami tidak mengatakan siapa-siapa yang bersalah dan menyudutkan siapa-siapa. Yang pentingnya intinya kita peduli dengan COVID-19. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.